Shalom saudara, ada kalanya di dalam hidup ini kita berada dalam sebuah situasi di mana Allah tidak berbicara atau Allah berdiam diri, tidak menyatakan sesuatu pun. Artinya kita berdoa tapi rasanya jauh dari jawaban doa. Kita berharap sesuatu yang kita harapkan itu belum terjadi. Perubahan belum ada, keadaan masih juga tetap sama. Sekalipun kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka berbicara kepada umatnya. Sebagai contoh, Allah pernah berbicara kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yakub, kepada Musa, dan kepada nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang ditulis di dalam Alkitab. Namun, kalau kita perhatikan dalam periode sejarah yang Alkitab catat, Allah pernah 2 kali tidak berbicara kepada umatnya dalam kurun waktu yang sangat panjang. Antara tahun 2000 sebelum Masehi ke tahun 1500 sebelum Masehi, Allah pernah tidak berbicara selama 400 tahun. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka berteriak, mereka minta pertolongan Tuhan agar Tuhan membebaskan dari tanah perbudakan itu, tapi seolah Allah membiarkan mereka. Lalu kemudian Allah pernah juga tidak berbicara antara kurun waktu tahun 500 sebelum Masehi sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. 400 tahun lamanya Allah berdiam diri. Tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan, tidak ada suara yang disampaikan oleh para nabi. Seakan Allah membiarkan begitu saja umatnya berjalan sendiri. Nah, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang seakan merasakan kenapa Allah begitu jauh, Allah belum membuat sesuatu yang membuat hidup saya berubah. Keadaan masih tetap sama, kita berada dalam keadaan di mana Allah sedang berdiam diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetaplah percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Sekalipun realita keadaan yang kita hadapi itu jauh dari apa yang kita harapkan, seakan situasinya begitu sulit untuk dilalui, tapi tetaplah percaya. Seperti Abraham, dia menunggu dalam kurun waktu yang sangat panjang untuk mendapatkan penggenapan dari janji Allah itu. Tapi kalau kita lihat, akhirnya Tuhan pun menggenapi janjinya kepada orang-orang yang tetap percaya dalam segala situasi yang sulit sekalipun. Jangan lepaskan iman kita, tetaplah percaya bahwa pada waktunya Tuhan, Dia akan menggenapi apa yang Dia janji itu. Dan yang kedua, dalam keadaan di mana Allah sedang berdiam diri, kita tidak boleh bertindak berdasarkan hikmat manusia. Kalau kita kembali di sejarah tadi, antara tahun 2000 sebelum Masehi ke tahun 1500 sebelum Masehi, waktu 400 tahun Allah tidak berbicara, maka muncul di situ pengaruh Mesir kuno, China kuno, India kuno yang mendominasi pemikiran manusia pada zaman itu. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya bukan bertindak berdasarkan hikmat Allah, tetapi hikmat dunia yang dipengaruhi oleh 3 kekuatan besar pada saat itu. Lalu kalau kita lihat antara tahun 500 sebelum Masehi sampai kelahiran Yohanes Pembaptis, atau yang disebut dengan era pembuangan, maka selama 400 tahun di mana Allah berdiam diri itu, muncul pengaruh-pengaruh filsafat yang kuat. Plato, Socrates, Aristoteles, muncul pengaruh Buddha, Konghucu, Alexander Agung, Julius Caesar, yang akhirnya mempengaruhi konsep berpikir manusia pada zaman itu. Nah, kita tahu bahwa ketika Allah berdiam, cenderung manusia akan sibuk untuk mencari konsep baru, mencari pemikiran-pemikiran baru untuk dijadikan sebagai tuntunan dalam menjalani hidup. Tapi hari ini kita belajar, sekalipun Allah belum berbicara, tetaplah kita memakai hikmat Allah melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup kita. Dan yang ketiga, tetaplah setia sampai akhir masa hidup kita. Sekalipun keadaan semakin tidak menentu, yang Tuhan mau adalah jadilah orang-orang yang tetap setia.
Maka saya percaya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan akan menguatkan dan menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.